Halo semuanya, masih bersama Ulfa untuk kuliah Matematika Diskrit. Kali ini kita akan membahas relasi inversi, kombinasi relasi, dan komposisi relasi himpunan. Pertama, mari kita bahas mengenai relasi inversi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, inversi dari relasi R dilambangkan dengan R pangkat negatif 1 adalah relasi dari B ke A, yang didefinisikan oleh R pangkat negatif 1 adalah pasangan elemen B, A, sedemikian sehingga pasangan elemen AB elemen relasi R. Berikut ini beberapa contoh penerapan relasi inversi. Jika R adalah relasi yang menyatakan A adalah ayah dari B, maka relasi inversinya B adalah anak dari A. Jika R adalah relasi yang menyatakan A lebih besar dari B, maka relasi inversinya B lebih kecil dari A. Mari kita lihat contoh himpunan P yang beranggotakan 2, 3, 4 dan himpunan Q yang beranggotakan 2, 4, 8, 9, dan 15. Pasangan elemen PQ adalah elemen relasi R jika P habis membagi Q dan kita bisa lihat elemen dari relasi R sebagai berikut. Jika direpresentasikan dalam matriks, maka kita bisa lihat matriks M yang terdiri atas 3 baris dan 5 kolom, serta setiap elemennya menunjukkan relasi antara elemen himpunan P dan elemen pada himpunan Q. Inversi dari relasi R bisa kita nyatakan pasangan elemen QP adalah elemen dari inversi relasi R jika Q adalah kelipatan dari P, dan elemen dari R inverse bisa kita lihat sebagai berikut. Untuk representasi matriks dari elemen R inverse bisa kita peroleh dengan melakukan transpose pada matriks M. Jadi baris pertama pada matriks M menjadi kolom pertama matriks S, baris kedua matriks M menjadi kolom kedua matriks S, dan baris ketiga matriks M menjadi kolom ketiga matriks S. Karena relasi biner merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, dan beda setangkup antara dua relasi atau lebih juga berlaku. Jika R1 dan R2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka operasi R1 irisan R2, R1 gabung R2, R1 kurangi R2, dan R1 beda setangkup dengan R2 adalah juga relasi dari A ke B. Misalkan A adalah himpunan dengan elemen A, B, C, dan B adalah himpunan dengan elemen A, B, C, D, relasi R1 dan relasi R2 yang terlihat pada layar adalah relasi antara himpunan A dengan himpunan B. Kita dapat menerapkan operasi himpunan pada kedua relasi tersebut, yaitu irisan antara R1 dan R2, gabungan antara R1 dan R2, R1 dikurangi R2, R2 dikurangi R1, ataupun beda setangkup antara R1 dan R2. Jika relasi R1 dan R2 masing-masing dinyatakan dengan matriks MR1 dan MR2, maka matriks yang menyatakan gabungan dan irisan dari kedua relasi tersebut adalah MR1 gabung R2 sama dengan MR1 atau MR2, dan MR1 irisan R2 sama dengan MR1 dan MR2. Berikut contoh yang mengilustrasikan perhitungan relasi dengan menggunakan matriks. Misalkan bahwa relasi R1 dan R2 pada himpunan A dinyatakan oleh matriks berikut. Maka matriks yang menyatakan R1 gabung R2 adalah matriks berikut. Pada baris 1, kolom 1, kita lihat matriks gabungan hasilnya adalah 1. Karena pada baris 1 kolom 1 R1 nilainya 1 atau dengan posisi 1, 1 di R2. 1 atau 0 hasilnya adalah 1. Demikian juga misalnya pada posisi baris ketiga kolom ketiga. Kita lihat pada R1 nilainya adalah 0. Pada R2 nilainya juga 0, sehingga 0 atau 0 hasilnya adalah 0. Hasil matriks yang menyatakan R1 irisan R2 adalah sebagai berikut.
Pada baris 1 kolom 1 di R1 dan juga di R2, nilainya adalah 1 dan 0. Sehingga ketika kita lakukan operasi konjungsi, 1 dan 0, hasilnya adalah 0. Sekarang mari kita lihat pada posisi baris ketiga kolom pertama. Pada R1, nilainya adalah 1, pada R2, nilainya adalah 1. Sehingga 1 dan 1 hasilnya adalah 1. Cara lain mengkombinasikan relasi adalah dengan mengkomposisikan dua buah relasi atau lebih. Definisi dari komposisi dua buah relasi didefinisikan sebagai berikut. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi R dan S dinotasikan dengan S bunderan R adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh pasangan elemen A, C, sedemikian sehingga A adalah elemen himpunan A besar, C adalah elemen himpunan C besar, dan untuk beberapa elemen B pada himpunan B besar, terdapat relasi R untuk pasangan A, B, dan terdapat relasi S untuk pasangan elemen BC. Cara penerapannya adalah menerapkan relasi R dulu, baru diterapkan relasi S. Misal kita memiliki 3 buah himpunan yaitu A, B, dan C dengan elemen seperti yang tertulis pada layar. Dan kita memiliki relasi R yang menyatakan hubungan antara elemen himpunan A dengan elemen himpunan B, relasi S yang menyatakan hubungan antara elemen himpunan B dengan elemen himpunan C, maka komposisi relasi R dan S adalah sebagai berikut. Di sini kita lihat terdapat relasi dari 1 ke 2, kemudian pada relasi S ada pasangan 2 ke U, maka hasil komposisinya terdapat pasangan elemen 1 ke U. Hal yang sama untuk contoh berikutnya, terdapat pasangan 1, 6. Pada relasi S kita punya relasi 6 ke T. Maka hasil komposisinya kita memiliki pasangan elemen 1 ke T. Komposisi relasi R dan S lebih jelas lagi jika diberakakan dengan diagram panah. Jika relasi R1 dan R2 masing-masing dinyatakan dengan matriks MR1 dan MR2, maka matriks yang menyatakan komposisi dari kedua relasi tersebut adalah MR2 bunderan R1 sama dengan MR1 kali MR2. Yang dalam hal ini, operator titik di sini sama seperti pada perkalian matriks biasa, tetapi dengan mengganti tanda kali dengan dan tanda tambah dengan atau. Pada layar bisa kita lihat bahwa operasi perkalian matriks diterapkan pada R1 dan R2 hanya sedikit kita ubah, yaitu menggunakan operator dan untuk perkalian dan operator atau untuk penjumlahan. Pada baris pertama kolom pertama kita melihat dan nilai 1 atau 0 atau 1 yang hasilnya adalah 1. Demikian seterusnya untuk posisi berikutnya pada matriks hasil komposisi. Pada video berikutnya kita akan mempelajari relasi n-ary. Selamat belajar!